Jadi Romo Mardi, Romo Budi, Bu Grace, dan Bapak Ibu yang terkasih, serta teman-teman dari tim semua. Sebelum kita mulai acara, nanti Bu Nur akan membacakan beberapa tata tertib selama pelaksanaan rekoleksi dari pagi hingga siang nanti. Ya, silakan Bu Nur. Bu Nur. Bu Nur, suaranya belum kedengaran, Bu Nur. Bu Nur, suara belum kedengaran. Oke, langsung saya aja ya. Oke, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Udah bisa, Bu Nur? Oke, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama-sama demi lancarnya rekoleksi pada pagi sampai siang ini. Nanti selama rekoleksi, Bapak Ibu akan di-mute semua. Ya, Bapak Ibu akan di-mute semua. Apabila ada sesuatu yang harus ditanyakan atau apa bisa di chat room. Ya, di Zoom ada chatnya, bisa di chat room langsung. Ataupun yang tidak bisa menggunakan fasilitas chat room, yang tahu nomor WA panitia pendaftaran, boleh WA ke sana saja, nggak apa-apa. Nanti panitia akan sampaikan kepada tim yang akan mengurus untuk pertanyaan-pertanyaan. Itu apabila di sepanjang perjalanan ya ada pertanyaan, bisa langsung di chat room atau di WA ke panitia. Yang kedua, nanti di sesi tanya jawab itu ada dua hal, bisa langsung di sesi tanya jawab nanti bisa langsung di unmute. Bisa langsung di unmute atau bisa di chat room juga, atau bisa raise hand juga di Zoom. Dan nanti akan difasilitasi oleh panitia juga, ada moderatornya nanti Bu Debbie yang akan fasilitasi untuk tanya jawab dan talk show-nya. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita coba sama-sama menjalankan tata tertib ini supaya semuanya lancar dan nanti materi yang diberikan juga bisa diterima dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk memulai acara rekoleksi pagi sampai siang ini, kami mendapat satu kehormatan yang sungguh luar biasa. Romo Edi bersedia hadir untuk membuka rekoleksi kami, kita bersama pagi ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Romo Edi. Silakan Romo. Monggo. Baik. Saya mute dulu ya Romo, yang lain ya. Ya. Para Romo bisa di-unmute sendiri, maaf Romo. Ya. Para Romo dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, selamat Natal semuanya. Selamat Natal, Romo. Secara istimewa selamat Natal untuk Pak Cipto ya. Selamat Natal, terima kasih Romo. Natal kan kelahiran, jadi selamat hari kelahiran Pak Cipto. Kita semua bersyukur diberi kesehatan, sukacita Natal sehingga bisa berkumpul di area daring ini. Semoga Tuhan memberkati apa yang sudah diupayakan untuk rekoleksi hari ini. Tahun ini kebetulan menjadi tahun istimewa bagi kita semua gereja, karena Paus Fransiskus sudah mencanangkan tanggal 8 Desember sebagai tahun Santo Yusuf. Kebetulan itu pelindung saya. Tapi bukan soal itu, tapi yang mau ditekankan oleh Paus Fransiskus adalah soal Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal yang menjadi teladan bagi kita semua kaum beriman untuk menjadi orang-orang yang punya kepedulian teristimewa untuk kehidupan bersama kita, sebagaimana dicontohkan oleh Santo Yusuf dalam hidup bersama keluarga kudus, di mana dia sangat berperan untuk
membesarkan hati Maria dalam karya perutusannya, dan sekaligus juga berperan besar membesarkan diri Yesus, ya, membesarkan hatinya sehingga pada waktunya Yesus menjadi kuat, kokoh, teguh sebagai penyelamat kita yang harus berdiri di Bukit Golgota, harus melewati berbagai macam tantangan yang tidak ringan. Dan tahun ini juga kita mulai nanti Januari tahun 2021 bagi Keuskupan Agung Jakarta menjadi tahun refleksi, di mana kita semua bersama-sama diundang untuk semakin mencintai gereja yang dilindungi oleh Santo Yusuf tadi, ya. Semakin mencintai gereja, semakin terlibat dalam gereja, dan pada waktunya menjadi berkat, semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga kesempatan-kesempatan pertemuan komunitas, peristiwa pertemuan rekoleksi, membantu kita semua, mengarahkan kita untuk belajar dari Santo Yusuf, dan untuk belajar semakin mencintai gereja, semakin terlibat di dalam gereja yang nyata dalam komunitas-komunitas kita, serta semakin menjadi berkat bagi sesama kita, terutama yang paling kita harus perhatikan, yang lemah, miskin, kesulitan, difabel, dan sebagainya. Untuk itu, saya menyampaikan selamat menjalankan rekoleksi ini. Semoga iman kita semakin diteguhkan, pengharapan kita dikuatkan, dan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan sebagai buah-buah rohani dalam rekoleksi ini. Tuhan memberkati semua. Silakan. Ya, terima kasih Romo Edi, terima kasih untuk kata-kata pembukaannya. Sebelum kita melanjutkan lagi, mungkin kepada Bapak Ibu yang sudah masuk di Zoom Room ini bisa untuk menyalakan videonya. Jadi kita sama-sama bisa saling melihat, saling kenal, siapa tahu ada teman-teman lama yang hadir di sini. Dan saat ini kita akan mempersiapkan untuk doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pak Rizal, yang kemudian dilanjut dengan pujian pembukaan. Selamat pagi, Romo, Suster, dan Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai kegiatan refleksi kita pagi ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita mau hening sejenak. Kita buat tanda kasih dari Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula, kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami untuk selalu belajar hidup dalam Roh, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu pula, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama pagi hari ini, bersama dengan begitu banyak oma, opa, suster, dan partisipan-partisipan yang begitu penuh dengan sukacita mau datang dan hadir melalui aplikasi Zoom online ini dengan segala keterbatasan yang sedang terjadi saat ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tapi semangat kami semua untuk terus merasakan sukacita dalam nama-Mu ya Bapa tidak pernah surut. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa sepanjang acara rekoleksi Natal ini.
sehingga kami sungguh mampu mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah dipersiapkan dengan baik, mampu menemukan harapan dan sukacita dalam nama-Mu. Mohon berkat-Mu juga untuk Romo Mardi, Romo Edi, Romo Budi, dan Ibu Grace yang menjadi pembicara pagi hari ini. Dan juga semua anggota komunitas Santa Jenjugan yang akan memandu seluruh rangkaian acara pagi hari ini. Semua kegiatan rekoleksi Natal ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kita semua dengan lemah lembut dan ramah. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat dan mengantar kita kelak masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Semua ucapan syukur dan permohonan ini kami satukan, kami bawa ke hadapan-Mu melalui perantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama-Mu ya Bapa bersama dengan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Jenjugan, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pak Rizal. Yang terhormat dan terkasih Romo Budi, Romo Mardi, Romo Edi dan Suster Rosa, serta Oma, Opa dan Bapak Ibu semuanya, Shalom. Saya mau lihat dong, Anda terangkat semuanya. Saya mau lihat dua-duanya lambai-lambai. Saya mau lihat juga senyumannya. Saya mau lihat senyumannya dong, yang open kamera, yang belum open kamera, saya minta open kamera sekarang. Terus kasih senyum yang paling lebar. Kasih senyum yang paling lebar. Nanti Ibu Grace dengan Romo Budi akan cerita banyak. Tapi sebelum Ibu Grace dan Romo Budi cerita, saya mau cerita sedikit ya. Ibu dan Romo, saya cerita duluan ya. Jadi pada satu hari beberapa minggu yang lalu, saya sempat ketemu sama satpam atau security di komplek ya. Security di komplek itu kadang-kadang kalau buka portal kan cemberut ya, kayak kepaksa gitu mukanya kalau lagi buka portal di komplek itu kayak cemberut aja lah, kayak mereka nggak suka lagi buka portal. Jadi waktu saya mau masuk ke kompleks saya minta satpam itu buka portal. Waktu saat bapak itu buka portal untuk saya, nggak ada senyumnya sama sekali, Jadi ketika dia buka dan dia lihat saya putuskan hari itu untuk tersenyum sama dia. Saya cuman, Pak, saya coba kasih senyum yang lebar sekali hari itu, buka masker ya, kan kita pakai masker nih sekarang di mobil. Saya buka masker saya, lalu saya sapa bapaknya, Bapak, selamat siang. Tersenyum lebar, tahu apa yang terjadi? Bapaknya tersenyum. Setelah sekian lama kami bertemu di depan portal bersama-sama, nggak pernah tersenyum dia, hari itu Pak Satpam tersenyum karena saya putuskan untuk tersenyum hari itu. Dan kabar baiknya adalah kemarin tanggal 25 hari Natal, persis sekali hari Natal kemarin, ketika saya masuk komplek, lalu kebetulan sekali hari itu yang jaga satpam yang sama. Hari itu kemarin waktu saya masuk ke komplek, ternyata yang senyum duluan bukan saya, tapi Pak Satpam yang senyum sama saya duluan. Nah, saya percaya nih, di sini yang hadir adalah anak-anak yang dikasihi sama Tuhan, oma, opa, om, tante, bapak dan ibu semua adalah anak-anak dicintai sama Tuhan. Makanya sekarang saya mau semuanya yang ada di ruangan Zoom ini dekatkan wajahnya ke kamera, kasih senyum yang paling lebar untuk sama-sama bersukacita di dalam Tuhan pada hari ini. Kasih senyum yang paling lebar dong. Yang pakai masker, Om Angian tolong maskernya dibuka karena senyumnya nggak kelihatan. Pak Yusuf maskernya dibuka karena nggak kelihatan senyumnya kalau misalnya pakai masker. Ayo saya mau lihat semuanya. Ini saya bisa lihat. Iya, enak sekali Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, Om Tante, Om Opa. Ketika kita tersenyum, ternyata sukacitanya dibagi buat orang-orang yang lihat senyumannya kita. Jadi waktu kita datang, yang kita lakukan adalah senyum duluan. Untuk semuanya, saya mau ucapkan sekali lagi Selamat Natal, Selamat Natal. Lama yuk, dua-duanya yuk, lama-lama kedua tangan, dua-duanya Selamat Natal. Bergembira bersama-sama, karena hari Natal adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena hidup kita bahkan adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Kita mau bernyanyi saat ini untuk bergembira bersama-sama. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi.
Ya gembiralah. Hai dunia, gembiralah. Sambut Raja di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Yang terakhir sekali lagi ya, tapi sambil kasih senyum yang paling lebar sambil nyanyi. Saya nggak mau ada yang cemberut hari ini, jadi sambil nyanyi kita mau kasih senyum yang paling lebar teman-teman kita dan Tuhan di surga. Sama-sama. Dunia dan sambut Raja di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Mari kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk kita semua. Yeay. Selamat Natal, selamat bersuka cita. Kita sebentar lagi mau masuk ke dalam sesi. Tapi sebelum masuk ke dalam sesi, kita mau tenangkan sebentar hati kita. Kita mau teduhkan sejenak hati kita pada siang hari ini. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau arahkan hati kita untuk Tuhan sebelum kita sungguh mendengarkan setiap kata-kata cinta daripadanya. Mari kita buka sesi kita yang pertama ini, tanda cinta dan tanda kemenangan yang Tuhan berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, pada siang hari ini kami mau mendengarkan setiap kata-kata cinta-Mu Tuhan. Satu bentuk kasih yang Kau berikan kepada kami, bentuk yang begitu nyata Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan bagaimana Kau mengajar kami pada hari ini. Tapi sebelum kami dengarkan Tuhan, kami mau masuk sungguh lebih dalam ke dalam hadirat-Mu, supaya nanti ketika kami mendengarkan Engkau mengajar kami Tuhan, kami bisa benar-benar fokus, kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan. Hati kami yang rindu ini Tuhan bisa sungguh-sungguh ada padamu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bersama-sama bernyanyi Tuhan, setiap rencana yang Tuhan buat dalam kehidupan kami sungguh teramat sangat indah Tuhan. Dengan apa kan kami dapat balas setiap kebaikan? Hanya lewat pujian ini Tuhan. Dengan ucapan syukur kami naikkan setinggi-tingginya pujian syukur kami. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang
sertaku di hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. karena rencanamu indah bagiku. Karena setiap rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami, maka hari ini boleh ada. Dengan setiap berkat kemurahan-Mu Tuhan bagi kami, maka hari ini boleh ada. Kami semua yang berkumpul di tempat ini Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengarkan Engkau, untuk bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Pada hari ini, pada siang hari ini, kami didatangkan Ibu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau datang kami terkasih bersama-sama dengan kami. Saat ini mau jadi perpanjangan lidahnya Tuhan, dia mau jadi perpanjangan cinta dan kasihnya Tuhan bagi setiap kami. Maka pada siang hari Tuhan, kami rendahkan diri kami rendahkan hati kami dan berdoa kepada Engkau. Pakai Ibu Grace semaksimal mungkin pada hari ini Tuhan, setiap kata-katanya boleh memberkati kami semua. Dan untuk kami semua yang mendengarkan Bapa, setiap kata-katamu boleh kiranya melekat di dalam hati kami, meremah dan mengikat hati kami semakin erat dengan Engkau. Ini kami, ini hidup kami, ini setiap keberadaan kami. Kami persembahkan hanya untuk satu kemuliaan, Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk waktu dan tempatnya Ibu Grace dipersilakan. Baik, shalom, selamat pagi. Selamat Natal untuk semua Bapak, Oma Opa, Romo Budi, Romo Mardi, Romo Egi, seluruh panitia. Terima kasih untuk pujiannya, Ian dan Eka. Semangat pagi tidak? Semangat pagi? Kasih jempolnya. Semangat. Kasih jempolnya, ya puji Tuhan. Kita masih dalam suasana Natal, berarti ada sukacita, ada semangat, ada harapan ya. Terima kasih kebersamaannya pada pagi hari ini sampai siang nanti. Kita akan bersama-sama untuk mendalami beberapa sesi ya. Nah, tema saya adalah hope. Sebentar ya, saya coba sharing. Perkenalkan diri dulu, saya namanya Grace Tartanto. Saya sehari-hari pelayanan di Sepsina di daerah Duta Merlin. Dia sebagai pengajar, sudah tidak berpraktek lagi. Kalau dulu masih praktek, sekarang sudah prakteknya praktek rohani. Dokter rohani. Baik, saya coba share screen. Ini sudah jelas, sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, tema pada pagi hari ini yang dipercayakan adalah hope, pengharapan di dalam kasih Allah. Ya, sambil tema ini hope without, ya, pengharapan yang tidak ada habisnya. Kita semua kalau hidup di dunia tanpa pengharapan itu adalah hidup yang seperti robot ya. Hidup yang sia-sia. Tidak ada harapan, tidak ada keinginan, apatis, ya, kecewa dan lain sebagainya. Itu membuat kita tidak hidup sebagaimana orang semestinya. Tetapi orang yang punya harapan berarti dia punya iman. Dia punya pengharapan, kekuatan bahwa Allah tetap menyertai dia. Itulah makna Natal ya, bahwa Allah hadir pada kita, bukan masalah pestanya. Ya, kita sekarang nggak bisa pesta nih, pandemi semua tidak bisa berkumpul, kita berada di rumah sendiri, misa juga hanya bisa secara online, hanya beberapa secara offline. Kita lihat Oma Opa bahwa Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tetapi pengharapan kita akan tetap ada pada saat kita mengikuti setiap kegiatan pun, itu artinya kita punya iman. Sebentar. Hope, ya, harapan. Hope itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya harapan. Setiap orang harus mempunyai harapan. Nah, dikatakan ini, harapan itu seperti mimpi dari seorang yang terjaga pada saat bangun. Jadi kita biasanya pernah kan mengalami mimpi, kemudian wah kita mimpinya indah, mimpinya bagus gitu ya. Misalnya mendapat hadiah atau mendapat berkat gitu ya.
Kemudian kita terjaga. Terjaga itu artinya terbangun. Hadiahnya nggak ada karena itu hanya mimpi gitu ya. Tetapi kita ada harapan nggak? Ada harapan, pasti suatu saat kita juga mengalami itu. Wah, mimpi saya ini pasti akan terkabul gitu ya. Harapan juga adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya, ada terang, meskipun kita berada di dalam kegelapan. Saya pernah waktu itu bersama teman-teman berjalan ya di dalam sebuah perjalanan gitu ya. Karena sudah menjelang malam, kita mulai ternyata kesasar ya, tersesat. Untung bersama teman-teman. Nah, cuman satu yang bawa senter, yang lainnya tidak bersiap-siap gitu ya. Nah, harapan kita apa? Waduh, cepet ya. Semoga kita cepet menemukan jalan. Semoga jangan sampai sebelum lampu baterainya senter ini mati, kita sudah menemukan orang atau siapa yang kita bisa tanya. Nah, itu adalah harapan ya. Kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya. Wah, ini dekat lagi, sebentar lagi kita akan menemukan jalan. Jadi, meskipun gelap, meskipun tidak ada harapan. Mungkin saat ini terjadi ya di dalam masa pandemi ini, kapan sih berhenti? Begitu dengar berita, waduh tambah lagi kasus ini, tambah ini, tambah ini. Kapan sih? Gitu ya. Kita semua berada di dalam pertanyaan kapan, kapan, dan kapan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Tetapi kita punya harapan bahwa pasti suatu saat semuanya akan bersih, semuanya akan aman kembali seperti semula. Itu harapan kita. Karena itu kita tetap berdoa, kita tetap berharap. Nah, ini masa pandemi. Semua sekarang, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, ya. Masih ada harapan nggak kepada kita? Kita punya kerinduan untuk kumpul bersama dengan keluarga, ya. Apalagi masa-masa yang seperti ini, biasanya kita rindu kumpul bersama keluarga yang udah lama nggak ketemu. Tapi sekarang pembatasan. Di tempat saya, di kompleks saya sudah diumumkan tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Padahal saudara saya banyak gitu ya. Waduh, kita harus mengurungkan niat kembali. Kerinduan untuk ekaristi ya, bagi oma opa mungkin yang sudah lansia dibatasi sampai usia 59. Pasti rindu, apalagi yang tiap hari dulu rajin ekaristi menerima komuni kudus. Nah, karena itu betapa Keuskupan Agung Jakarta memberikan sarana untuk kerinduan-kerinduan dari oma opa, dari para lansia untuk bisa menerima ekaristi itu secara fisik ya, secara utuh gitu. Artinya apa? Ya melalui pelayanan-pelayanan sakramen Maha Kudus yang diantar ke rumah. Nah, kerinduan masa normal, semua kita rindu ya, bukan hanya Indonesia, semua. Kapan? Dan kerinduan kita banyak sekali, kerinduan akan kerukunan keluarga. Kapan keluarga saya bisa rukun kembali? Kapan saya bisa bertemu anak saya? Kapan bisa bertemu cucu saya? Semua itu berupa kerinduan-kerinduan yang kita bawakan di dalam harapan kita dan doa-doa kita. Nah, ini ada faith, ada hope. Faith itu iman ya Bapak Ibu ya. Bahwa dengan iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus yang kita rayakan dalam Natal ini. Pada waktu itu kita mengalami masa Advent. Masa Advent itu masa menanti. 4 minggu kita jalani ya. Menanti apa? Yang kita nantikan bukan pesta, bukan pohon Natal, bukan. Kita menanti-nantikan kehadiran Kristus, sang bayi yang lahir bagi manusia. Dia adalah Allah, dia juga adalah manusia. Dan dia mau hadir bagi kita untuk menyelamatkan diri kita. Nah, kita lihat betapa bahwa dengan iman, kita akan punya harapan. Kalau orang yang mati imannya, dia tidak punya harapan lagi. Contoh ya, seorang yang sakit gitu ya. Kalau dia masih punya iman, saya percaya, melalui sakit saya ini Tuhan mau bekerja sesuatu. Entah itu apa. Bisa jadi saya sembuh, bisa jadi saya tidak sembuh, tetapi saya mengalami kehadiran Allah. Nah, itulah dinamakan faith iman yang berbuah dengan harapan. Tapi kalau ada orang gini, sudahlah, mendingan mati aja lah. Enggak usah lah, sudah minum obat begini-begini, enggak ada gunanya. Nah, orang yang seperti itu, dia sudah tidak punya harapan lagi. Untuk membangkitkan harapan itu, dia harus diperkuat imannya.
percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah menyatakan satu hal mustahil. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Ya, jadi faith, iman itu harus dibangun. Nah, kita lihat bagaimana kita mau belajar faith atau iman itu dari Abraham, ya, Bapak Abraham. Kita tahu kita disebut Bapak Abraham itu sebagai Bapak kaum beriman. Artinya kita belajar iman yang penuh penyerahan total adalah dari Bapak Abraham. Ya, Bapak Ibu kan pasti sudah pernah mendengar ya ceritanya Abraham dan Sarah. Bahwa mereka dikarunia anak pada usia yang artinya sudah tidak ada harapannya secara kedokteran ya. Karena Sarah sudah menopause, sudah mati haid, dan menurut ilmu kedokteran sudah tidak mungkin. Tetapi di sini dikatakan bahwa Abraham dan Sarah, Abraham, terutama Bapak Abraham ini, dia tetap percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan Allah kepada Abraham adalah apa? Dari keturunanmu, maka akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, Bapak Ibu, itu janji Tuhan seperti itu. Tapi menunggunya berapa lama? 25 tahun, begitu lama, 30 tahun bahkan, kok nggak hamil-hamil istrinya, bahkan istrinya sudah, artinya sudah menopause, sudah selesai masa suburnya sebagai seorang wanita. Nah, kita lihat di dalam Roma, ya, nih. Dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan 25. Kita belajar ya, baca satu persatu karena firman itu perlu direnungkan, diresapi untuk membuat kita lebih memahami. Roma 4 ayat 18 ya, saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, Abraham berharap dan juga percaya. Jadi kalau harapan yang penuh ya, tadi hope without end, harapan yang tidak pernah mati, itu karena apa? Ada harapan, ada percaya, ada iman bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Karena Allah sudah bersabda kepada dia, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Nah, setelah melalui tadi masa penantian yang panjang, bahwa usianya kemudian usia Abraham menjadi kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, perhatikan di ayat ke-19. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya sudah 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi iman Abraham terhadap janji Allah yang dikatakan bahwa demikianlah banyaknya nanti keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dia imani itu, dia percaya itu, dan dia berharap akan itu. Berikutnya ya. Ayat 20. Terhadap janji Allah, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang, tidak galau ya. Tidak menjadi tidak percaya, malahan dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, punya harapan di dalam Tuhan, walaupun di masa yang sulit pun dia akan tetap bisa memuji dan meluhurkan serta memuliakan Tuhan. Itu bedanya dengan orang manusia biasa di dunia ini ya. Orang di dunia yang tidak mengenal Allah secara dekat, dia bisa memuji Tuhan, oh bersyukur, puji Tuhan dan sebagainya kalau mendapat sesuatu yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan. Wah, terima kasih, puji Tuhan saya dapat kado misalnya. Saya dapat kiriman ini, aduh anak saya sehat, anak saya lulus. Itu biasa gitu ya. Tetapi bagi orang yang mempunyai iman yang lebih dalam, dia akan diperkuat imannya bahkan memuliakan Tuhan saat-saat yang sulit. Saat-saat pandemi ini, Bapak Ibu coba refleksi, apakah saya tetap memuji Tuhan
Atau tiap pagi saya bangun, aduh begini Tuhan, kenapa hidup saya begini, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, kita harus bangkit dengan tadi, hope, harapan. Seperti Abraham, dia nggak ngomel-ngomel, dia nggak bilang sama Allah, kenapa ya, saya kan sudah tua, umur saya sudah 100 tahun, lama sekali janjimu itu Tuhan, kenapa tidak datang kepada saya? Dia tidak berkata seperti itu. Tetapi tadi, ayat ke-21, tapi dengan penuh keyakinan, ya, it is faith, ini adalah iman, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Nah, ini luar biasa ya. Iman seorang Abraham, iman seorang yang benar-benar dekat dengan Allah ini, walaupun nyatanya kelihatan gini loh, sudah tua, ya sudah lewat masanya, udah nggak mungkin. Bahkan istrinya sendiri, Sarah mengatakan, sudah nggak mungkin. Saya sudah mati haid, saya sudah menopause, saya sudah tidak dalam masa subur, nggak mungkin punya anak. Itu Sarah. Tetapi Abraham tadi dengan penuh keyakinan di ayat ke-21, bahwa Allah berkuasa. Allah berkuasa atas alam? Ya. Allah berkuasa atas kehidupan kita? Iya. Allah berkuasa atas masa ini. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan masa pandemi ini pun, yang telah terjadi sekian bulan, sampai 9 bulan ya, kita lewati bersama, kita yakin Allah berkuasa untuk meredakan, Allah berusaha menghentikan, ya. Kapan? Kita nggak tahu. Kita hanya tadi punya keyakinan, punya harapan, hope. Terus kita berdoa, Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, pulihkan keadaan dunia ini, keadaan negara kami. Ya. Dan ayat ke-22 dikatakan, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran apa Bapak Ibu? Kebenaran akan iman. Jadi kalau kita bilang kita orang Katolik, kita orang Kristen, percaya kepada Tuhan? Percaya. Ya, selama masih mulus-mulus saja. Tetapi begitu ada masalah, ada badai, ada kesulitan, ya, ada hal yang tidak bisa kita jawab untuk kehidupan kita. Apakah kita tetap percaya? Nah, itu kita melihat bahwa iman kita bukan sekedar iman di kata-kata. Percaya sama Tuhan, percaya. Begitu ada kesulitan, apa yang dirasakan, apa yang kita alami, masih tetap percaya sama Tuhan nggak? Masih tetap berharap sama Tuhan nggak? Kalau kita sudah bilang, ya tadinya percaya, tapi buktinya. Nah, kalau sudah bilang begini, ini bukan iman. Kalau iman itu dikatakan dalam Ibrani ayat 11, bab 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat atau yang tidak kita lihat. Ini yang terjadi kepada Abraham. Dia sudah lihat bahwa dia akan punya anak? Tidak. Malah dia lihat kenyataan-kenyataan tadi. Waduh, istrinya udah mati haid, dia sendiri sudah menjelang tua. Ya, umurnya sudah 100 tahun, ya, badannya juga menjadi lemah. Tetapi ini tadi, ayat ke-20 ini kunci. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah dia diperkuat imannya dan memuliakan Allah. Maka mari Bapak Ibu, dalam masa-masa sekarang, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Kita semua sepertinya tidak punya kebebasan lagi ya, keluar. Saya juga dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya, dulu saya keluar, sekarang saya harus diam di rumah, tetapi saya pelayanan dengan online, dengan Zoom seperti ini. Tapi tidak membuat saya menjadi down gitu. Saya percaya bahwa Tuhan pasti mempunyai rencana, mempunyai cara untuk membawa kita kepada sesuatu hal yang lebih baik. Ya, jadi kita beradaptasi juga dengan Zoom. Seperti Bapak Ibu ini saya salut ya. Oma opa dengan bantuan anak-anak, mungkin dengan bantuan cucu, bisa tetap online. Untuk apa? Kerinduan. Harapan tadi. Untuk mau mengikuti apa yang mau disampaikan dalam rekoleksi. Mau mendengarkan firman Tuhan. Mau memperoleh kekuatan iman dari setiap sesi-sesi yang disampaikan. Ya, karena itu kita tetap berdoa agar hope ya, harapan kita itu makin lama menjadi besar di dalam Tuhan. Karena kita punya Allah yang besar. Kita bukan punya Allah yang cuman terbatas gitu ya. Kita punya Allah yang begitu besar. Natal itu adalah sebuah karya yang begitu besar dari Allah sendiri
memberikan diri ya dalam putranya Yesus Kristus lahir sebagai manusia. Karena apa? Karena dia mencintai, dia mengasihi kita. Dia merindukan bahwa kalau Allah sendiri lahir, hadir di tengah manusia, maka manusia akan merasakan kehadirannya. Lebih merasakan bagaimana cinta Allah itu benar-benar nyata di dalam hidup. Tetapi kadang-kadang kita menjadi arah kita ya. Maksudnya Allah seperti ini, tapi kita lebih melenceng kepada hal-hal duniawi. Yang lebih dipentingkan misalnya baju barunya, lebih dipentingkan makanan enaknya, lebih dipentingkan pesta-pestanya. Tetapi apa? Allah saat ini menginginkan kita semua masuk ke dalam diri kita pribadi dengan berdoa, dengan merenungkan, ya, dengan apa? Dengan tetap membangun tadi iman, harapan. Nah, nih harapan dan iman. Ini Roma 8 ayat 24 sampai dengan 25. Saya mau mengkaitkan antara tadi hope ya, hope, iman, harapan dan iman, faith tadi, faith dan hope. Itu ada hubungannya, ada kaitannya sangat erat. Nanti Romo Budi akan melanjutkan dengan joy ya. Iman, harapan dan kasih ya. Nanti berbuah di dalam cinta. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Dalam Roma 8 ayat 24 dikatakan, kita diselamatkan dalam pengharapan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang sudah putus harapan, mintalah itu agar api harapan, api itu berkobar kembali. Tuhan, kami punya Engkau sebagai harapan. Kami punya Engkau sebagai satu-satunya Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih bisa mengharapkan apa yang dilihatnya. Contoh ya Bapak Ibu, kita berharap untuk sesuatu hal. Saya dulu misalnya, saya berharap lulus ujian ya. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya belajar, saya berusaha untuk mewujudkan harapan saya untuk saya bisa lulus. Nah, selama kita berjuang dan itu belum kita lihat, itu namanya pengharapan. Tetapi kalau orang sudah bilang gini, saya nggak percaya kalau belum ada buktinya. Itu bukan pengharapan lagi. Contoh sekarang ya, pandemi. Kita punya harapan nggak bahwa dunia ini akan dipulihkan? Dunia ini akan dibalikan seperti semula, atau bahkan lebih baik. Punya harapan? Punya. Nah, itulah yang dinamakan pengharapan. Tapi kalau kita sudah lihat, sudah semua sudah tenang, semuanya sudah clear kembali, sudah bersih kembali, sudah tidak ada COVID-19 di sini, di sana. Untuk apa kita berharap lagi? Karena itu sudah menjadi bukti. Jadi, bersyukurlah untuk hal-hal yang sekarang terjadi. Bahwa ini membangkitkan apa? Latihan iman, latihan rohani bagi kita untuk tetap berharap. Harapan kita ada satu, yaitu kepada siapa? Allah, Yesus Juru Selamat kita. Yesus yang sudah hadir bagi kita. Dia sudah berjanji akan menyertai kita, Allah Immanuel. Nah, 8:25 ayat 8, bab 8 ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang belum atau tidak kita lihat, kita akan menantikan dengan tekun. Hal ini Bapak Ibu coba refleksikan dalam, kalau kita punya harapan, walaupun kita belum lihat, kita pasti percaya. Kita menantikan itu dengan tekun. Artinya apa? Dengan sungguh-sungguh. Seorang teman saya sakit kelainan darah ya. Dia sudah pergi ke dokter dimanapun juga ya. Sudah ke China, sudah ke Taiwan, sudah ke Singapura. Untuk mencari apa sih penyebab kelainan darahnya ini. Dan dia membutuhkan transfusi setiap berapa bulan. 3-4 bulan sekali harus ditransfusi untuk menaikkan kadar hemoglobinnya supaya dia bisa tetap tetap sehat kembali ya. Tetapi dia punya harapan yang luar biasa. Bahkan keluarganya yang mungkin sudah merasa gini, aduh kayaknya susah sekali ya penyakitmu ini, kayaknya udah nggak ada harapan. Dia mengatakan apa? Nah ini orang yang punya tadi, hope, punya harapan dalam Tuhan. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah putus untuk berharap.
Saya percaya Tuhan saya besar. Tuhan saya mengizinkan semua ini terjadi atas hidup saya. Pasti Tuhan juga memberikan jalan keluar untuk semuanya ini. Itulah iman dan harapan. Jadi orang berusaha mematahkan harapan kita. Ya, setan atau iblis itu berusaha meruntuhkan harapan kita. Dengan mengatakan apa? Kamu lihat tuh. Contoh ya Bapak Ibu misalnya. Contoh-contoh yang sering yang saya alami, saya dengar ya. Keluarga yang terpecah, misalnya suaminya selingkuh ataupun bercerai dan lain sebagainya. Apa kita punya harapan bahwa keluarga anak, keluarga saudara kita ini bisa dipulihkan? Kita harus punya harapan itu. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan tidak menginginkan sesuatu pertengkaran, sesuatu perpecahan. Tuhan merindukan sebuah kerukunan. Karena itu Bapak Ibu, Oma Opa mungkin mendoakan anak-anaknya, mendoakan saudara-saudaranya. Kita doakan, Tuhan saya merindukan apa yang kau inginkan terjadi di dalam hidup keluarga saya, hidup anak-anak saya, bahwa mereka dirukunkan kembali, mereka mengalami cinta bersama kembali. Kita harus doa dengan apa? Tekun, mohon. Meskipun kita lihat kenyataannya, kok tidak cocok ya begini. Minta sama Tuhan. Tuhan akan mampu mengubahkan itu menurut rencana dan kehendaknya. Dan di dalam doa itulah kita terbangun tadi. Harapan yang hidup di dalam Tuhan. Jadi kita doa nggak bisa gini ya Bapak Ibu ya, cuman Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau, amin gitu ya. Sudah, saya sudah berdoa itu. Iya, itu benar. Itu doa Salam Maria, doa Bapa kami. Ya, tetapi ada doa yang lebih dalam lagi, artinya apa? Bukan hanya berdoa Salam Maria dan Bapa kami, tetapi membawa setiap kerinduan kita, membawa setiap harapan kita, membawa setiap pergumulan kita ini, mohon Tuhan, kau pasti bisa pulihkan. Dan itu membangun sebuah refleksi iman kita untuk tetap punya harapan. Tetap punya iman. Tuhan pasti bisa bekerja. Itulah yang kita belajar dari Abraham. Nah, waktu saya tinggal berapa menit ya, Bro Cipto? Masih 20 menit. Oh, Grace. Tadi kita mundur 15 menit semua, Bu. Oh, oke, kecepatan berarti ya. Tadi saya pikir sudah jam 10. Nggak apa-apa. Tadi kita mundur. Nah, harapan kita ada di dalam kasih Yesus. Nah, kasih Yesus itu nyata dan diwujudkan pada saat kini ya. Saat sekarang adalah masa Natal ini. Di mana kita merasakan betapa kasih Tuhan itu hadir. Coba sekarang dirasakan kembali, direnungkan kembali. Dalam masa Natal ini, apa sih yang kita rindukan? Apa ada yang merindukan kado? Ada yang merindukan kehadiran anak? Ada yang merindukan berkumpul bersama dengan keluarga? Atau ada pokoknya harapan-harapan apa yang saat ini Bapak Ibu rindukan gitu ya? Nah, bawalah itu di dalam masa Natal ini. Tuhan, saya memberikan kepadamu kado-kado harapan saya ini. Kita seperti apa? Kita seperti anak-anak yang menantikan Santa Claus ya, Sinterklaas gitu ya. Saya masih ingat pada waktu saya masih kecil, kita anak-anak kecil itu kan ya ini orang tua yang mempunyai apa ya, mempunyai skenario lah ya, bahwa kalau kita baik, kita tidak nakal selama setahun, nanti pada malam Natal, pada hari Natal, kita akan diberi kado oleh Santa Claus. Ya. Supaya apa? Supaya harapan orang tua bahwa anak-anak ini akan jadi baik ya, maksudnya tidak nakal, tidak bandel, nurut sama orang tua, supaya mereka merindukan itu. Harapannya apa? Harapannya dapat kado pada saat Natal. Nah, kalau itu masih kecil kita seperti itu. Tapi itu ada maknanya sebenarnya. Artinya apa? Supaya anak-anak ini mulai punya harapan. Oh ya, kalau saya menabung kebaikan, saya melakukan hal yang baik, nanti pada saat Natal saya dapat hadiah dari bukan orang tua ya, dapatnya dari mana? Santa Claus. Karena apa? Santa Claus itu menghitung semua kebaikan kita. Ya itu kan cara orang tua ya, mendidik kita dengan hal yang seperti itu ya. Tetapi sekarang kita sudah dewasa ya, kita tahu bahwa Santa Claus itu ya sebuah cerita saja, bahwa supaya kita apa? Harapan kita yang sekarang adalah apa?
Kita taruh sekarang. Ya, Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom ini, mari ratakan kado-kado harapan di bawah kaki salib Kristus. Di bawah salib Kristus yang terang ini, letakkan harapan-harapanmu. Apa harapan kita? Saya tidak akan tanya satu persatu. Tapi Bapak Ibu tahu harapan apa, bahkan yang paling dalam, misalnya kerinduan untuk anak saya bertobat, kerinduan akan suami saya menjadi baik, kerinduan akan istri saya menjadi sembuh, kerinduan akan anak mendapat jodoh, apapun juga ya, kerinduan-kerinduan itu taruhlah saat ini di bawah salib Kristus. Kita mungkin tidak punya pohon Natal, kita tidak pasang pohon Natal, tidak apa-apa. Bayangkan saat ini di dalam kasih Kristus, di bawah salib Kristus, ada terang harapan di situ. Letakkan setiap harapan-harapan Bapak Ibu. Dan percayalah bahwa kasih Kristus itu akan memberikan kekuatan kita untuk tetap berharap, tetap percaya, tetap beriman bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, Tuhan pasti mendengar. Mari saat ini kita mau hening sejenak. Bapak Ibu bayangkan di dalam batin, bayangkan salib Kristus ada di depanmu. Salib Kristus itu bercahaya, dia membawa terang bagi kita semua saat ini. Dan saat ini bawalah setiap harapan-harapan, kerinduan-kerinduan Bapak Ibu sebagai kado Natal yang dipersembahkan kepada Yesus. Mari saat ini bayangkan, letakkanlah kado-kado harapan itu di bawah salib Kristus. Seperti kita meletakkan kado-kado juga di bawah pohon Natal. Tuhan, kami persembahkan kado-kado harapan kami. Setiap kerinduan kami. Doa-doa kami yang selama sepanjang tahun ini sudah kami doakan, kami gumulkan, kami harapkan sepanjang tahun ini. Saat ini kami mau meletakkan semua kado-kado ini di bawah salib Kristus. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang sungguh mencintai, Allah yang sungguh mau hadir, menyertai kehidupan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, Yesus. Untuk pagi hari ini, bagi kami semua di tempat ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, Yesus. Engkau yang mau hadir, lahir kembali di dalam hati kami masing-masing. Saat ini biarlah hati Bapak Ibu terbuka seperti palungan yang terbuka untuk menerima kelahiran Yesus. Yesus yang lahir di dalam hatimu masing-masing. Sambutlah Dia, sambutlah Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kita. Mari Bapak Ibu letakkan juga semua beban-bebanmu, perasaan-perasaanmu,
Jadikan itu sebagai kado bagi Yesus. Dia merindukan kita datang kepadanya, membawa seluruh diri kita, membawa seluruh hati kita, harapan dan cinta kita akan Dia. Sambil diiringi musik, mungkin Eka bisa main instrumen. Mari saat ini Bapak Ibu, bawalah seluruh harapan, seluruh kerinduan, doa-doamu, letakkan di bawah salib Kristus sebagai kado yang indah. Yesus, pandanglah anak-anakmu. Pandanglah setiap pribadi yang saat ini datang di bawah kaki salibmu. Letakkan kado-kado harapan kami. Letakkan kado-kado pergumulan kami. Letakkan juga kado-kado perasaan-perasaan kami. Hadirlah Yesus saat ini. Kau menerima setiap kado-kado kami. Kaulah Allah yang sungguh mencintai kami. Rangkulah kami, jamah setiap pribadi saat ini dalam cintamu. Beri kekuatan itu, pengharapan dalam Engkau. Mari Bapak Ibu rasakan saat ini Allah yang hadir, Allah yang mengasihi setiap pribadi, Allah yang mengambil semua kado-kado yang kau persembahkan bagi. Dialah Dia yang memberikan harapan yang baru, kekuatan yang baru, iman yang hidup akan Kristus. Bawa juga hatimu saat ini. Dialah boleh bersembahan bagi Yesus. Dan Yesus ingin masuk lebih dalam lagi dalam palungan hati kita masing-masing. Kami mencari kasih sejati, kemanakah
kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk membangkitkan harapan dan iman kami saat ini. Bangkitkanlah pada diri setiap pribadi, para Bapak Ibu, Oma Opa, semua kita juga semua panitia dan semua yang hadir di sini untuk punya iman dan harapan yang besar lagi akan Engkau. Bangkitkanlah nyala api iman, nyala api semangat di dalam hati kami masing-masing. Tetap berharap pada Engkau. Kami butuhkan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan sentuhan tangan kasih-Mu. Dan kami tidak mampu berjalan sendiri. Datanglah ya Yesus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dalam Natal yang membahagiakan ini, untuk kami boleh dipulihkan, dibaharui di dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk Natal pada masa 2020 ini. Hadirlah secara khusus pada setiap pribadi yang sungguh merindukan Engkau. Jamalah kami, pulihkanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang sungguh sudah hadir di dalam setiap hati kami. Kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kami. Kemuliaan hanya kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, terima kasih Ibu Grace untuk penguatannya. Luar biasa sekali, sangat seperti biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu Grace untuk firman-Nya, untuk cintanya yang boleh dibagikan bagi kami semua. Oma